Nah, terjemahan ayat 23 agak kurang tepat, itu sempat kita bingung. Terjemahan betul begini. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Papa memberi job description antara Yesus dengan gereja itu berbeda. Nah, kalau kita pakai istilah job description akan tahu dalam ilmu manajemennya. Job desk-nya Tuhan Yesus itu hanya urusan kepala. Dia itu kepala. Gereja itu tubuhnya. Ini job desk-nya. Dan Papa sudah mengatur itu. Maka itu 23 terjemahnya begini. Jadi sepinter-pinternya kepala, kalau nggak punya badan, kepala itu pun nggak jadi apa-apa. Berarti maksudnya, maka kepala itu pun nggak jadi apa-apa. Oke? Kita semua pernah dengar nama Profesor Yohanes Sum. Pernah dengar nama itu tuh? Loh, pernah dengar? Masa nggak ada terlalu? Itu saudara kita yang hebat, ahli fisika Indonesia yang pertama. Dan oleh perjuangannya Indonesia jadi dikenal oleh dunia. Karena anak-anak SMA Indonesia berapa kali jadi juara internasional. Orangnya masih muda, orang rendah hati betul, dan mengasihi pendidikan. Kita harus kenal orang seperti itu. Itu orang hebat sekali, sungguh. Nah, misal sepintar-pintarnya Pak Yohanes, memang yang disebut pintar pasti di kepala, jangan di perut, lain lagi itu. Tapi kan nggak mungkin kalau Pak Yohanes nggak suka tubuhnya, itu cuma jalan kepalanya sih kemana-mana, lucu dong. Ngerti? Itu artinya 23. Berarti sehebat-hebatnya Tuhan Yesus, tanpa gerejanya yang dalam job desk Papa surgawi, gerejanya adalah tubuh. Maka sehebat-hebatnya Tuhan Yesus tanpa gereja dia nol. Itu artinya 23. Dan betapa hebatnya Yesus Tuhan merendahkan diri seperti itu, sehingga dia sadar tanpa kita dia nggak bisa apa. Itu sebabnya mengapa setan begitu benci kepada gereja yang benar. Tadi sebelum mulai saya bisa cerita, dan saya juga hari-hari ini Ustaz, gereja jadi rusaknya nggak karuan. Betul. Mengerikan rusaknya gereja sekarang. Perpecahannya luar biasa terjadi. Mengapa bisa terjadi? Karena setan hafal betul ayat ini. Karena buat iblis kalau sampai gerejanya itu sempurna, dia kalah total. Dia kalah total. Kalau gereja itu sempurna, maka itu sebelum mereka dikalahkan oleh gerejanya Tuhan, mereka hancurkan gereja itu. Sungguh di mata dunia gereja sudah hancur betul. Mengerikan sekali keadaannya. Mari kita lihat. Kalau Papa secara de jure telah meletakkan semuanya itu tadi, setan-setan semua nama, lihat narkoba. Heran nggak saudara lihat ini? Ya, saya berikan ilustrasi gini, seringkali bicara. Misalnya suatu hari sudah dengar berita di sebuah sekolah dasar di daerah apa, 160 anak SD keracunan karena ada pembagian biskuit dari satu perusahaan. Nggak ada yang masuk rumah sakit, apalagi mati nggak ada, cuma mual-mual, pusing, muntah gitu. Sebetulnya kan nggak apa-apa istilahnya. Nah, walaupun keracunannya nggak parah, sebagai orang tua mau nggak kita beli biskuit merek yang sama untuk anak kita setelah tahu merek biskuit itu? Sama jawab, ya tidak mau. Bodoh betul. Saudara, tapi lihat narkoba. Enggak cuma keracunan, yang mati itu sudah banyak. Tapi mengapa jumlah pengguna enggak makin berkurang? Harus kan mikir dong orang itu. Loh, ngerti contoh ini ya? Berarti ada sesuatu jahat di situ. Kurang apa pemerintah menghukum orang-orang itu
Ini belum lama ketangkap lagi orang Malaysia lagi gila betul. Lihat, kalau bukan ada satu kekuatan di luar kemampuan manusia, nggak mungkin barang itu bisa disukai orang begitu banyak. Betul nggak, Saudara? Ini karena kita dengar berapa pejabat, baik itu orang-orang kehakiman, polisi, pengguna juga. Bayangkan. Nah, inilah satu contoh bagaimana setan itu makin kurang ajar sekali. Nah, kita harus tanya, sebetulnya siapa yang bisa menghentikan mereka ini siapa? Ingat loh, jangan jawab Tuhan. Salah kalau kita berkata hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena ayat ini ternyata bukan Tuhan yang bisa menghentikan mereka. Maka itu dengar, saudara, betapa banyak gereja bersalah dalam konsep ini. Apa-apa Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tadi saya terima, kan saya mimpin youth problem di Majalah Bahana. Nah, yang hari itu masuk, tanyanya konyol juga. Saya jawab tadi itu, anak muda, saya cowok 39 tahun, dia bilang. Tapi sampai hari ini saya belum punya pacar. Sebenarnya saya ingin menikah. Terus katanya gini, tadi saya bacakan pada beberapa orang pada tertawa. Mengapa Tuhan Yesus begitu tega membiarkan saya dimakan usia? Aduh, ini anak, kok Tuhan Yesus ada kata-kata itu? Saya jawab, bukan Tuhan Yesus yang tega. Terus saya bacakan Matius 19 ayat 12. Itu loh, orang tidak menikah itu hanya karena 3 alasan, dan bukan Tuhan yang membuat alasan itu. Nah, itu satu contoh bahwa kita tuh enak aja nyalakan Tuhan, padahal kita yang salah, bukan Tuhan. Ya, seperti ini hari yang keempat. Saudara, ini hari keempat konferensi tentang global warming di Bali. Saya sudah khotbah di beberapa tempat yang lain. Seharusnya buat konferensi itu gereja, bukan mereka. Kenapa harus gereja? Karena kita yang sejak awal diberi tugas untuk memanage dunia ini. Apa itu arti Kejadian 1:26? Bahwa kita adalah manusia yang diberi hak untuk mengelola, menjaga, merawat bumi ini. Harusnya gereja yang buat itu. Sesuatu yang berkata, harusnya semua anggota Greenpeace itu orang Kristen, bukan New Age. Mengapa gereja begitu goblok dan tolol? Karena gereja dibodohi oleh iblis, hanya urus-urusan rohani saja. Coba saya minta saudara baca dunia, menarik sekali. Yesaya 24 ayat 4 sampai yang ke-7. Itu 800 tahun sebelum Yesus datang, ditulis. Yesaya 24 ayat 4 sampai yang ke-7. Baca salah seorang. Kita tahu nanti itu. Ngeri sekali. Seharusnya gereja, karena gereja punya firman ini. Yesaya 24 ayat 4. Ya. Bumi berkabung dan layu, dan dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Karena penduduknya, bukan karena binatang. Terus? Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Bayangkan, 2800 tahun yang lalu ada perintah ini dari surga. Kalau manusia merusak hukum alam, melanggar ketetapan, mengingkari perjanjian abadi, merubah peraturan, hancur dunia. Terus? Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Ya. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Ya. Itu cuy. Air anggur tidak menggirakan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Terjadi. Hebat bukan, di Alkitab ini ada hal gituan. Cuma gereja nggak pernah tahu. Taunya perpuluhan melulu yang dikhotbahkan. Kita harus mengerti hal ini. Saudara, ada banyak ayat. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat yang bagaimana kita bertanggung jawab atas hidup ini. Kalau kita mau bongkar dia, kita akan menemukan kebenaran ini. Kita kembali lagi ke Efesus 1 tadi. Jadi bukan di tangan Tuhan untuk mengalahkan si jahat, tapi dengan gereja. Kau bisa.